Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan yang berjudul Keamanan dan Teknologi Cloud Computing. Nah, di sini ada kelompok kami, Aditya Putra Manunggal, yaitu saya sendiri. Saya Rizky Dan, Zanwar Bonahaj. Dan saya Lisanski Putra Adam. nah, agenda ini materi yang akan kita bahas meliputi keamanan cloud computing, penyimpanan basis data cloud, komputasi servers, big data dan analitik dalam cloud, integrasi dan interoperabilitas cloud, DevOps dan CI atau CD, serta edge computing. Pengantar keamanan cloud computing ini, keamanan menjadi salah satu aspek krusial dalam pengguna cloud computing dengan banyaknya data dan layanan yang berjalan di cloud. Resiko ancaman terhadap keamanan semakin besar sehingga perlu perhatian khusus agar data dan layanan tetap terlindungi. Ancaman utama pada cloud computing, beberapa ancaman utama yang dihadapi dalam cloud computing antara lain peretasan yang dapat membobol sistem, kebocoran data yang dapat menyebabkan informasi sensitif terbesar, serta serangan DDoS yang dapat membuat layanan tidak dapat diakses oleh pengguna. Enkripsi data. Untuk melindungi data, enkripsi dilakukan baik saat data dikirimkan melalui jaringan atau transit menggunakan protokol seperti TLS atau SSL, maupun saat data disimpan atau REST dengan algoritma enkripsi kuat seperti AES. Enkripsi memastikan kerahasiaan dan integritas data. Otentiritas dan otirisasi yaitu penggunaan multifaktor authentication atau MFA menambah lapisan keamanan dengan meminta pengguna untuk membuktikan identitasnya lewat beberapa metode sekaligus. Selain itu, otorisasi yang tepat memastikan hanya pengguna yang berhak dapat mengakses data dan layanan tertentu. Keamanan jaringan dan freeware. Keamanan jaringan cloud diperkuat dengan freeware virtual yang membatasi akses, segmentasi jaringan untuk isolasi bagian-bagian sistem, serta monitoring dan deteksi ancaman yang aktif untuk mencegah serangan. Kepatuhan terhadap standar. Penyediaan layanan cloud dan pengguna harus memastikan kepatuhan pada standar keamanan dan regulasi seperti iOS 27001 yang mengatur sistem manajemen keamanan informasi, GDPR yang melindungi data pribadi, serta standar lain seperti HIPAA dan PCI dan DSS. Layanan database cloud. Beberapa layanan database populer di cloud adalah AWS, RDS untuk database relasional, Google File Store untuk NoSQL, dan MongoDB Atlas yang menawarkan fleksibilitas non-relasional. Layanan ini memudahkan pengelolaan database dengan dukungan cloud. Skema penyimpanan relation vs non-relation. Database relation menggunakan tabel dan relasi antara data yang terstruktur, cocok untuk data dengan struktur yang jelas. Sedangkan non-relation atau NoSQL lebih fleksibel untuk data yang tidak berstruktur atau semi terstruktur dan cocok untuk skala besar dan bervariasi. Database cloud menyediakan skalabilitas dan replikasi otomatis. Yaitu database cloud menyediakan fitur skalabilitas otomatis baik secara vertikal maupun horizontal, serta replikasi data yang memastikan ketersediaan dan keandalan tinggi sehingga sistem dapat responsif walau beban bertambah. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rizky Zanuar.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai backup dan recovery otomatis. Sistem backup otomatis dan pemulihan bencana atau disebut dengan disaster recovery memungkinkan data dapat dipulihkan dengan cepat dan minim kehilangan saat terjadi gangguan, yang akan menjamin kontinu, kontinuitas bisnis yang berjalan di cloud. Next. Akses global dan latensi rendah. Dengan replikasi data di berbagai lokasi global dan penggunaan Content Delivery Network atau CDN, pengguna dapat mengakses data dengan cepat dari mana saja untuk mengurangi latensi dan meningkatkan pengalaman pengguna. Next. Definisi komputasi serverless. Serverless computing adalah model komputasi yang memungkinkan kita menjalankan fungsi aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur server, sehingga developer dapat fokus sepenuhnya pada pengembangan kode. Contoh platform serverless yaitu platform populer untuk serverless antara lain adalah AWS Lambda, Google Cloud Functions, dan Azure Functions. Nah, dari ketiganya ini menyediakan eksekusi fungsi yang scalable dan event-driven. Nah, keunggulan serverless computing yaitu menawarkan skalabilitas otomatis yang menyesuaikan dengan beban kerja, model bayar per eksekusi yang efisien biaya, serta mengurangi kompleksitas pengelolaan infrastruktur. Selanjutnya ada big data di cloud. Cloud menjadi solusi ideal untuk big data yang memiliki volume sangat besar dan jenis data beragam. Pengolahan big data memerlukan sumber daya yang fleksibel dan scalable untuk analisis data secara efektif. Layanan big data dan analitik. Layanan seperti AWS EMR, Google BigQuery, dan Azure Synapse menyediakan platform untuk analitik big data baik secara batch maupun real time, yang dapat memungkinkan perusahaan mendapatkan insight bisnis secara cepat. Analitik real time dan batch. Analitik batch mengolah data dalam jumlah besar secara periodik, sementara analitik real time memproses data langsung saat data masuk. Cocok untuk aplikasi yang memerlukan respon cepat seperti monitoring. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Nisan. Oke, selanjutnya ada visualisasi dan integrasi di tools. Jadi hasil analitik dapat divisualisasikan menggunakan tools seperti Tableau atau Power BI yang juga dapat diintegrasikan langsung dengan layanan data cloud untuk kemudahan pelaporan dan pengambilan keputusan. Serta- Selanjutnya ada skalabilitas dan efisiensi biaya dalam analitik. Jadi pengguna sumber daya yang elastis dan model pembayaran berdasarkan pemakaian memungkinkan analitik big data dilakukan secara efisien dari sisi biaya tanpa harus investasi ke infrastruktur yang besar. Adapun tantangan integrasi antar platform. Integrasi berbagai layanan cloud dan sistem yang berbeda menghadapi tantangan kompatibilitas teknologi. Dapat sehingga format data yang beragam dan kebutuhan untuk menjaga konsistensi sistem secara keseluruhan. Selanjutnya ada API dan middleware sebagai solusi. Pengguna API standar seperti REST dengan format data JSON atau XML, serta middleware sebagai perantara, memudahkan integrasi antar aplikasi dan platform cloud yang berbeda. Sistem legacy yang sudah ada dapat diintegrasikan ke cloud melalui arsitektur hybrid, memungkinkan kombinasi penggunaan cloud publik dan private untuk kebutuhan fleksibilitas dan keamanan. Misalnya ada DevOps dan CI/CD. DevOps menggabungkan kolaborasi pengembang
dan operasional untuk mempercepat pengembangan perangkat lunak. CICD mengotomatisasi proses build, test, dan deployment sehingga mempercepat waktu rilis dengan kualitas terjaga. Ada tools populer untuk DevOps dan CICD. Jadi ada beberapa tools yang banyak digunakan adalah Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI, dan Azure DevOps. Tools ini dapat terintegrasi dengan infrastruktur cloud untuk mempercepat pengembangan aplikasi. Dan Edge Computing. Jadi Edge Computing ini memproses data dekat dengan sumbernya, seperti perangkat IoT, sehingga mengurangi latensi dan beban pusat cloud. Ini penting untuk aplikasinya membutuhkan respons real time. Adapun contoh dari aplikasi edge computing, yaitu ada smart city yang menggunakan sensor untuk pemantauan lingkungan, serta kendaraan otonom yang memerlukan pengolahan data cepat untuk keselamatan dan navigasi. Sekian dari kami. Bila ada salah katanya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.